Fernando Valente angkat bicara soal hal yang harus dibenahi anak asuhnya, jika ingin bangkit pada sisa kompetisi BRI Liga 1 2023-2024, pelatih Arema FC ini mengatakan, bahwa timnya harus lebih agresif di area lawan. Kami harus lebih agresif dan percaya diri, untuk mencoba menciptakan masalah bagi pertahanan tim lawan, ucap Valente. Pemain kami tidak boleh ragu berusaha mencetak gol, dan menciptakan situasi berbahaya di pertahanan lawan, sambungnya. Arema FC sendiri memang perlu segera berbenah saat ini, mereka sejauh ini masih belum bisa lepas dari zona degradasi. Sampai pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024, Arema FC masih terpaku di peringkat ke-16 klasemen sementara, mereka baru mengoleksi 18 poin dari 20 laga yang sudah dilakoni. Lebih lanjut, Valente menuturkan bahwa timnya juga harus membenahi sejumlah detail agar kualitas permainan mereka meningkat, namun, pelatih asal Portugal tersebut mengakui bahwa hal itu tak mudah untuk dilakukan, apalagi saat ini. Tidak mudah bermain dalam situasi ini. Untuk saat ini, saya kira, pemain harus melupakan sejenak di mana posisi tim di klasemen, kata Valente. Kami butuh fokus dengan pekerjaan dalam tim dan kekuatan mental, untuk menghadapi situasi apapun, ungkapnya. Sementara itu, hengkangnya Gustavo Almeida ke Persija Jakarta dengan status pinjaman, tentu menjadi kerugian besar buat Arema FC. Bagaimana tidak, Gustavo merupakan mesin gol Singoedan pada putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024, total 14 gol telah dibuat Gustavo, yang sekaligus membawa namanya ke puncak daftar top skor Liga 1. Kini lini depan Arema FC, digantungkan pada striker anyar, yaitu Gilbert Alvarez, sang pemain juga sudah menjalani debut ketika Arema FC menghadapi Persik Kediri. Pada laga itu, pelatih Arema FC, Fernando Valente baru memainkan Alvarez pada 5 menit jelang laga berakhir, hal ini membuat Alvarez tidak langsung bisa menunjukkan ketajamannya. Lantas mampukah Gilbert Alvarez menjadi pengganti Gustavo Almeida? Pelatih Arema FC, Fernando Valente mengatakan, jika pergantian striker dari Gustavo Almeida menjadi Gilbert Alvarez di tengah musim, membuat lini serang mereka menurun. Oleh karena itu, ia memberikan instruksi agar lini depan Singoedan lebih berani melakukan serangan yang agresif. Saat kita tidak bisa percaya diri dan tidak bisa lebih agresif, itu akan menjadi kesulitan bagi kita sendiri. Jadi saya minta pemain-pemain depan saya lebih berani ke depannya, terangnya saat dikonfirmasi pada Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Meskipun baru masuk selama sepekan, Fernando memiliki harapan tinggi kepada Alvarez. Ia berharap pemain asal Bolivia ini segera beradaptasi dengan tim, jadi ia segera bisa menggantikan posisi Gustavo Almeida sebagai mesin gol. Tentu saja dia butuh adaptasi dengan tim, tapi dengan pemain yang kita punya kita bisa meningkatkan sedikit demi sedikit permainan tim, ujarnya. Dia adalah pemain yang punya karakter berbeda dengan Gustavo Almeida, kita tidak bisa membandingkan kedua pemain, saya harap dia bisa bantu tim dalam hal mencetak gol, kata Fernando Valente. Kami mendatangkan pemain baru sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kami harus berhati-hati memilih pemain sehingga harus jeli, tapi saya yakin, Alvarez adalah pemain yang bagus, ujarnya. Saat ini, Arema FC masih memiliki 7 pemain asing, hingga penghujung transfer window BRI Liga 1 2023-2024 ditutup. Jadi, tim berjulukan Singoedan tersebut harus mendepak 1 pemain asing, untuk memenuhi kuota. Pemain yang akan dilepas sebenarnya sudah bisa ditebak, yakni bek Ichaka Diarra. Namun sampai saat ini, sang pemain masih mengikuti sesi latihan Arema FC. Pelatih Fernando Valente mengaku, jika sang pemain masih menunggu keputusan dari manajemen. Masih menunggu seperti apa solusi dari manajemen, kata pelatih asal Portugal tersebut. Sebenarnya, manajemen Arema mencari solusi terbaik dengan meminjamkan sang pemain. Namun, sampai detik ini, slot pemain asing di BRI Liga 1 untuk posisi stopper sudah penuh. Jika melakukan pemutusan kontrak, manajemen Arema harus membayar kompensasi kepada Ichaka. Apabila tidak ingin rugi, solusinya tentu mencarikan klub baru bagi sang pemain. Tapi, sampai saat ini manajemen Arema belum memberikan konfirmasi terkait perkembangan nasib Ichaka. Ketika manajemen mencari solusi terbaik, justru keputusan itu akan terasa pahit bagi sang pemain yang baru bermain 10 pertandingan. Lewat akun Instagramnya, bek 28 tahun itu memberikan sinyal jika masa depannya tidak lagi di Arema, dan dia akan berpikir untuk langkah selanjutnya.
Saya berpikir tentang masa depan, tulisnya.